saya hormati fasilitator saya Bapak Muhammad Amin R, SPD MPD, dan juga pengajar praktik saya Ibu Eka Rusmawati, ya, selaku orang-orang yang mendampingi saya dalam CGP Angkatan 6 ini. Kemudian pada kesempatan ini izinkan saya untuk melakukan observasi, karena sebelum kita melakukan observasi ya ada 3 tahap yang harus kita lalui. Yang pertama itu pra observasi, observasi dan pasca observasi. Ya, di sini saya akan melakukan pra observasi bersama rekan saya itu ibu hebat kita itu Ibu Azlin Widya Sanum, ya. Di sini ibu ini mengajar matematika, ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum Bu Anum. Ya, waalaikumsalam Pak Jupri. Ya, lagi sibuk nih Bu Anum? Tidak, alhamdulillah. Iya. Saya minta waktu Ibu sebentar nih. Ya. Karena kemarin kan rencananya kan saya mau mensupervisi di kelasnya Bu Anum. Iya. Ya, jadi di sini kita akan melakukan pra observasi dulu terlebih dahulu. Jadi supaya nanti sewaktu melakukan observasi Ibu Anum nanti bisa melakukannya dengan maksimal. Ya. Jadi di sini saya akan melakukan pra observasi. Jadi kegiatan yang sudah disampaikan kemarin bahwasanya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Anum, ya. Nah, jadi supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Ibu Anum dalam mengembangkan atau meningkatkan kompetensi yang akan sedang Ibu lakukan. Di sini Ibu Anum dapat bercerita atau mengobrol saja. Kita di sini mengobrol saja ya Bu, ya. Jadi jangan usah khawatir. Saya tidak melakukan hal-hal yang membuat Ibu Anum takut. Di sini kita ingin melakukan supervisi aja, ingin berbincang-bincang sedikit ya agar nanti sewaktu melakukan supervisi bisa sinkron dengan apa yang Ibu Anum sampaikan. Di kegiatan observasi ini saya lakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan Ibu Anum melaksanakan pembelajaran besok. Ya, jadi Ibu Anum mau melaksanakannya besok ya? Iya. Ya, besok Bu Anum ya. Jadi dari yang kita mau bincang-bincang ini, apa yang harus Ibu Anum harapkan? Ya, dari perbincangan kita yang saya harapkan di sini kita bisa saling bertukar pikiran ya Pak, pendapat, kemudian kita bisa saling sharing pengalaman gitu, kita sama-sama guru ataupun sebaliknya. Mungkin saya harapkan saran dari Bapak dapat memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi. Jadi yang saya harapkan kita saling berbagi informasi ya Bu Anum, ya. Ya, sharing terkait pembelajaran yang akan dilakukan besok. Jadi semoga saya bisa membantu Bu Anum. Ya, semoga juga nanti Ibu tidak merasa gimana yang terbebani juga dengan kegiatan observasi yang begitu yang agak sulit gitu yang dilakukan. Jadi kalau boleh saya tahu, Ibu Anum mengampu bidang pengembangan apa itu ya Bu Anum? Ya, di sini bidangnya pertama saya aktifkan siswa. Kemudian materi anak yang harus mereka pahami, kemudian saling menghargai akan orang lain. Keaktifan siswa tuh KSE itu ya. Bisa lah melakukan kelas agar menjadi lebih baik. Berhak ada murid ya. Berarti kalau keaktifan siswa dan KSE itu menghargai hasil kerja diri dan orang lain ya. Iya. Berarti tujuan pembelajaran yang sedang Ibu Anum susun seperti apa ya? Untuk supervisi besok itu tujuan pembelajaran saya itu pertama anak-anak siswa menemukan rumus luas permukaan dari kubus dan balok, kemudian dia bisa mencari luas permukaan kubus dan balok dengan kerja. Jadi Bu Anum sudah melakukan beberapa persiapan nih kayaknya, udah matang sekali nampaknya ya. Kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Anum. Nah, apa saja kira-kira persiapan yang sudah Ibu Anum lakukan sampai hari ini? Sampai hari ini yang sudah saya siapkan yaitu kondisi kelas ya Pak ya, PNPP, rencana pembelajaran saya, kemudian media pembelajaran, kemudian alat peraga LKPD. Alat peraga di sini anak sudah membuat sendiri tentang jaring-jaring kubus dan balok serta penilaian sikap pengetahuan dan keterampilan anak. Soalnya itu yang saya sudah siapkan. Luar biasa, sudah lengkap sekali ya Bu Anum ya. Jadi rencana dan
apa rencana dan ibu yang sudah ibu siapkan terkait dengan pembelajaran besok? Nah, dari sini tentu ada beberapa materi nih. Bu Anum mungkin ada kesulitan dalam menyampaikan ataupun kepada murid-murid ataupun menangkapnya, murid-murid dalam menangkapnya. Di sini berkaitan dengan apa itu, Bu Anum? Pengembangan. Pengembangan ya. Iya, Iya, iya. mungkin di sini waktu saat anak presentasi atau dalam bekerja kelompok mungkin kemampuan anak berbeda-beda di sini. Iya, iya, Kak iya. Jep, ya. Jadi kita harus punya daya tangkap yang tinggi sedikit karena anak ini kan mempunyai kemampuan berbeda, daya tangkapnya ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi kita harus bisa tanggap kelompok mana yang bisa tampil. Nah, jadi dari penjelasan Bu Anum, kesulitannya itu dari kesiapan belajar murid ya? Iya, betul. Iya, iya. Jadi, nah terkait dengan kesiapan belajar murid nih tentunya Ibu punya strategi atau metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan terkait dengan siswa mampu menemukan luas kubus dan balok. Iya, betul. Nah, bisa Ibu ceritakan dengan singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di sore? Iya, di sini ya Pak, berhubung dengan murid saya beragam, maka saya akan mempersiapkan kegiatan pembelajaran saya juga beragam pula Pak, dengan strategi berkelompok. Itu kelompoknya heterogen, sekitar 5 kelompok. Kemudian saya menyiapkan sebuah alat peraga yang sudah mereka buat pada minggu sebelumnya. Kemudian bahan ajar yang sudah saya siapkan itu KPD Pak, yang untuk mereka isi nanti. KPD ya. Nah, KPD, kemudian ada presentasi praktek langsung anak itu ke depan, siapa yang siap duluan dikasih pilihan gitu. Siapa yang siap duluan bisa mempresentasikan kelompoknya duluan ke depan. Itu persiapan saya. Baik, baik Bu ya. Berarti Ibu sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Betul. Ya, nah tadi Ibu sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang Ibu lakukan ya, bagaimana persiapannya, ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan. Ya. Kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi nih Bu? Di sini yang saya ingin tingkatkan adalah kompetensi pedagogik saya, Pak. Pedagogiknya ya. Yaitu bagaimana murid bisa aktif dalam pembelajaran saya, bagaimana saya bisa mengelola kelas dengan baik dan benar. Kemudian saya harus menggunakan metode pembelajaran yang lebih baik dengan media yang lengkap. Saya terapkan supaya murid bisa mengikuti pembelajaran yang berarti bagi saya. Jadi saya tangkap kompetensi pedagogi itu bagaimana murid aktif dalam pembelajarannya Bu Anum ya, bagaimana mengolah anak dengan baik dan benar pada saat di lapangan, pada saat di dalam kelas ataupun di bagaimana metode pembelajaran yang ingin saya terapkan supaya murid bisa mengikuti pembelajaran yang berarti Bu Anum ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut Bu ya? Saya berkomitmen aksi saya ini akan dilakukan dan harus tercapai dengan baik. Tercapai dengan baik Bu ya. Apalagi kita sekarang pembelajaran kita kan mengutamakan yang berdampak pada murid. Oke, bagus ya Bu Anum ya. Jadi siapa dan apa yang membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Yang dapat membantu saya dalam menjaga komitmen ini terutama paling utama yaitu Ibu Kepala Sekolah ya, Pak Jupri ya, kemudian rekan sejawat terutama Bapak Jupri yang sudah membantu saya. Kemudian yang saya sangat perlu dukungan dari murid juga. Sangat luar biasa ya Bu Anum, banyak yang membantu Ibu dalam menyelesaikan supervisi ini ya. Jadi bagaimana tindak lanjut dari sisi coaching ini Bu? Saya harapkan kita akan bertemu setelah rencana aksi saya nanti pelaksanaan berapa minggu ke depan. Apakah Bapak udah melihat ketercapaian saya ini? Iya. Alhamdulillah. Kesimpulan dari coaching kita hari ini apa ya Bu? Kesimpulan saya akan merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan ya Pak. Kemudian mungkin saya akan menggunakan sumber belajar yang lebih baik. Kemudian medianya akan saya buat yang beragam menarik untuk menentukan siswa saya di kelas. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah coaching hari ini? Perasaan saya sangat lega karena sudah mendapat ide-ide baru yang dapat mengembangkan potensi saya untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke Bu ya, jadi semoga rencana observasi besok berjalan dengan lancar ya Bu ya, dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Iya. Terima kasih Pak Jupri atas waktunya atas sharing ini. Semoga
jam sampai besok pagi. Terima kasih sekali. Kita ketemu berapa minggu Pak. Ya. Demikianlah hasil observasi pada hari ini ya. Saya Jupriandi sebagai supervisi dan juga rekan saya Ibu Azza Hanum ya. Nanti saya akan mensupervisi Ibu Anum di kelasnya besok pagi. Semoga berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Siapa yang tidak datang hari ini ketua? Ada Kevin sama Raya. Kevin sama Raya. Oke, sakit? Iya, Bu. Kita doakan semoga dia sehat. Oke. Sebelum kita masuk materi kita, motivasi untuk anak ibu kita, motivasi pada hari ini bahwa ilmu itu adalah harta yang paling berharga. Ia akan kita bawa kemanapun tanpa membebani. Betul nggak? Betul. Rumah kita bawa harta kita beban. Tapi kalau ilmu dia harta paling berharga, tapi dia tidak membebani. Kita bisa bawa dia kemana aja. Jadi kita harus belajar biar untuk menambah ilmu kita sampai ke sini. Kemudian apa materi kita sebelumnya masih ingat? Masih. Ya, sama apa? Tuas balok dan itu Bu. Kubus. Berapa sisi pada kubus? 8. Berapa titik sudutnya? 8. Sisinya ada berapa nih? 2. Hitung aja kalau dalam ruangan kita. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti itu adalah sisi dari kubus kita. Jadi pada hari ini kita melanjutkan mencari luas permukaan kubus. Kalau mencari luas permukaan kubus, sebelum kita mulai kerja kelompok, anak ibu akan nampak seperti anak ibu beli kotak soda. Kalau kita buka, dia akan berbentuk apa itu? Jaring. Itu udah pernah jaring. Ada di meja anak ibu yang anak ibu buat kemarin, coba lihat. Ya, itu adalah jaring. Kalau dia dibentuk akan membentuk sebuah kubus dan balok. Jadi mana tunjukkan? Mana dia jaring-jaringan dibuat? Kelompok 1, ya. Kelompok 2, ya. Kelompok 3, oke. Itu adalah jaring. Nanti kita akan buat. Kemudian hari ini materi kita adalah luas permukaan kubus. Jadi kita mencari luas permukaan kubus. Jadi baru kasih waktu, ini ada lembar kerjanya. Oke, di lembar kerjanya. Tapi nanti sebelum ini kita coba ini lembar kerjanya, ambil Kak, silakan. Satu, yang di satu. Ya, diperhatikan. Oke, sebelum kita mulai kerja kelompok, kita mulai coba ice breaking dulu. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, mantap. Artinya tepuk 5 kali. Masih ada. Orang konsentrasi 5 kali tepuk 5. Masih ada kenaan. Oke, harus lebih konsentrasi. Oke, dah. Selanjutnya kita coba Ibu Ani kasih waktu dibahas apa yang ada di RNS. Kita mencari tujuan dari pembelajaran kita hari ini menemukan rumus dari luas permukaan kubus dan balok. Yang kedua kita menentukan berapa luas permukaan kubus yang ada di LKPD yang baru kasih. Oke, baru kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ya.
sini nanti, tapi kita cari dulu rumusnya. Ya, kemudian kalau kita bentuk, yang lantai ini siapa dindingnya, kemudian ini ke sini, bantu adik, adik pegang sini, ya. Kemudian kalau kita tutup ini, nah ini dia akan membentuk sebuah apa? Atau kalau ini, oke, boleh itu ibu kerjakan dari mana? Aku benar kok.
hati-hati cuma kita pasang. Kumpul Ya semua. pasang ya, pegang ya. Dipasang, bisa dipasang balonnya ya, tunjukin nanti. Itu hasil produknya tadi. Oke. Nah, yang kubus ya tuh dia. Mana ya kakak-kakak? Ya, bisa pasang, pasangkan. Pakai lem biar pakai ya. Itu adalah produknya, pegang sama-sama. Oke, ya berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa rumus dari luas permukaan kubus tadi? 6 S². Iya, 6 S². Apa kesimpulan untuk balon? Kelompok mana? Apa rumus luas permukaan balon tadi? Dua. Oke, 2 kali panjang kali lebar kali panjang kali tambah 2 tambah lebar kali tinggi. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita. Sampai jumpa di depan. Jangan lupa siapkan materi kita yaitu Limas dan Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anum. Waalaikumsalam Pak Jupri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi ini? Alhamdulillah saya senang sekali udah kemudian ide-ide yang saya mau tampilkan semalam juga keluar ya Pak Jupri lancar. Semoga kedepannya pembelajaran saya akan semakin Kenapa deg-degan ya Bu Anum ya malamnya? Iya, benar. Iya. Kenapa kita sepakat untuk melakukan dengan rasa tenang tanpa ada beban Bu Anum ya? betul. Iya. Kemudian alhamdulillah kegiatan supervisi yang telah Ibu lakukan baik dan lancar. Kemudian saya juga melihat proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan juga sesuai dengan alur-alur Tirta Bu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi tinggal nanti ada perbaikan-perbaikan sedikitnya. Iya. Itu nanti akan bisa kita perbaiki ke depannya Bu Anum ya. Iya. Jadi tujuan pasca observasi yang telah Ibu lakukan itu bisa Ibu refleksikan sedikit Bu apa yang Ibu Bisa. rasakan? Alhamdulillah. Jadi pada tahap ini saya dapatkan bagaimana pembelajaran saya sangat antusias anak-anak karena waktu pada saat pembelajaran saya menggunakan metode discovery ini anak menyebutkan rumus dari luas permukaan kubus dan balok, langsung anak itu bisa menjawab dengan yang saya bagikan KPD kemarin Bapak Ju. Jadi di situ mungkin anak bisa belajar melihat dan menemukan sendiri langsung rumusnya pada anak tersebut. Iya. Jadi menurut Ibu pembelajaran yang Ibu lakukan ya belum sesuai dengan harapan Ibu ya, benar ya Bu ya? Iya, mungkin Kenapa, Bu? media pembelajaran saya mungkin belum maksimal kali Pak ya. Nanti saya mungkin medianya mungkin lebih dimaksimalkan lagi dari depannya. Jadi yang Ibu harapkan sesuai dengan harapan yang Ibu yaitu ya adanya beberapa anak yang mau bercerita kemudian mau melakukan apa yang telah Ibu sampaikan ya Bu ya. Ya kemudian untuk kedepannya ya di Ibu bisa lebih banyak lagi belajar ya saling-saling bertukar pikiran, bertukar gagasan ide kepada teman sejawat, teman lainnya ya. Kemudian harapan Ibu untuk kedepannya apa lagi Bu setelah Ibu melakukan supervisi? Ya, harapan saya mungkin anak-anak ketika mengikuti kegiatan pembelajaran saya nanti mereka bisa lebih bekerja lebih baik, aktif di kelas, kemudian mereka bisa menguasai materi dengan baik, kemudian mereka bisa berbagi saling berbagi dengan teman-teman di kelasnya tentang apa yang mereka dapatkan di kelas. Kemudian setelah Ibu dapat berbagi dengan anak-anak didik Ibu, dengan teman sejawat, kemudian apa tindakan yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya kepada rekan-rekan guru Ibu lainnya? Iya, ya saya akan mengembangkan diri dan mengapakan praktik baik pada teman-teman yang sejawat ya. Iya. Kemudian dari skala 1 hingga 10 nih Bu ya, Iya. di mana posisi murid-murid Ibu sekarang dalam pencapaian
tujuan Ibu? Saya rasa masih skala di posisi 7 Pak Jupri. Skala Belum 7. sampai ke atas karena kan yang saya bilang tadi anak mempunyai daya tangkap yang ada yang tinggi ada yang rendah, jadi kita harus bisa cepat menangkapi dengan yang kalau saya lihat sih masih posisi 7 skala. Alhamdulillah Iya. skala 7 itu udah termasuk udah bagus juga Bu ya. Iya, Iya. betul. Apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut Bu? Saya rasa kekuatan yang saya miliki yaitu mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satunya saya mengadakan supervisi ini buat Pak Jupri. Iya. Saya mengembangkan diri saya itu. Kemudian peluang apa yang kemungkinan yang bisa Ibu ambil dari melakukan supervisi ini? Kemungkinan peluangnya saya bisa ambil yaitu saya bisa menentukan keputusan yang tepat bagi diri saya dan iya. Kemudian pasti dalam suatu gagasan itu pasti ada hambatan atau gagasan Iya. Ibu yang akan Ibu lalui. Kemudian bagaimana cara Ibu dapat menghalangi atau bagaimana cara Ibu untuk menanggulangi tentang hambatan ataupun yang lain-lain sebagainya yang sewaktu Ibu dalam melakukan supervisi tersebut? Ya, solusi saya untuk menghadapi hambatan itu mungkin kayak salah satunya hambatan saya di sini kan alat pendukung kita. Alat pendukung mungkin belum ada jaring-jaring kubus yang bisa kita buat yang lebih maksimal. Paling sekarang saya buatnya dengan hanya menggunakan kertas karton. Jadi solusinya saya mungkin lebih giat membuat media pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Dan seperti dari bahan-bahan alam kita buat agar mengetahui dari situ kebutuhan dari belajar murid yang berbeda-beda tadi. Luar biasa Ibu Yanum ya. Iya. Jadi di sini apa rencana Ibu dalam menggapai tujuan tersebut? Saya ingin membuat program dengan berkolaborasi nih, contohnya dengan berkolaborasi dengan guru sama-sama mapel matematika ya Pak Juk. Habis itu bisa berkolaborasi dengan Ibu Kepala Sekolah, teman sejawat. Saya mencari referensi yang dapat mendukung pembelajaran saya nanti. Kemudian strategi apa itu Bu yang bisa dilakukan? Strategi yang saya lakukan mungkin kebiasaan guru saya, mungkin tujuan yang lebih jelas akan saya tekankan lagi. Mulai belajar lebih baik lagi dan terus mau berkolaborasi. Kemudian pasti di sini ada ukuran keberhasilan Ibu ya. Jadi apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu ini? Ukuran keberhasilan saya semoga selalu bersikap dan berpikir positif serta selalu memberikan motivasi yang baik bagi saya sendiri sebagai pendidik maupun buat murid-murid saya nanti. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana pembelajaran yang sedang dilaksanakan? Komitmen saya, rencana pembelajaran ke depannya saya akan lakukan pencapaian pembelajaran yang lebih baik dan bisa mengapakah anak dalam kelas lebih berdampak pada murid pembelajarannya. Luar biasa Bu ya. Kemudian siapa dan apa yang dapat menambah Ibu dalam menjaga komitmen? Yang dapat membantu saya yang pertama betul Ibu Kepala Sekolah ya Pak ya, kemudian rekan sejawat, kemudian yang perlu dukungan moral dan moral dari mereka semua itu penting sekali bagi saya. Bagaimana dengan tindakan lanjut dari sisi coaching ini? Kita akan bertemu nanti rencana ya Pak Jupri, rencana aksi saya mungkin dalam beberapa minggu ke depan Bapak bisa lihat pencapaian yang saya keluarkan ide-ide saya dari supervisi saya tadi. Jadi apa kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran pada coaching ini? Kesimpulan saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan lagi, kemudian saya akan menggunakan sumber belajar yang beragam, menarik, kemudian bisa memenuhi kebutuhan murid dalam kelas. Kemudian perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini gimana Bu? Alhamdulillah perasaan saya lebih lega karena saya mungkin ide-ide baru saya bisa keluar, kemudian dapat mengembangkan potensi saya dengan ide baru yang saya bilang sama Bapak sebelumnya tadi untuk pembelajaran yang berpihak pada murid sekarang.
Semoga perasaan ibu itu bisa berjalan lancar ya, bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan ibu ya, kemudian juga bisa diimbaskan kepada rekan-rekan sejawat bu ya. Terima kasih Pak Terima Jupri. kasih bu. Ya. Ya, semoga sharing ini bermanfaat Pak Jupri. Kita ketemu minggu depan. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dari pasca observasi yang telah kami lakukan ya. Dengan rekan saya Ibu Azlin Dasanung yang sangat luar biasa hebat, dan juga diperhatikan oleh pembimbing praktik saya yang sangat luar biasa hebat, Ibu Eka Rosmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.